Ketika kamu diusir oleh keluarga, saudara, dan temanmu sendiri, itu sungguh sangat menyakitkan. Bahkan sendirian di hutan yang penuh dengan binatang buas. Beginilah kehidupan Fenisia. Bintang adalah sesuatu yang sangat berharga untuk menaikkan skill seseorang, tetapi tidak bagi Fenisia yang terlahir tanpa bintang. Hanya mempunyai skill menjinakkan hewan. Ketika sesudah diusir dari desa, Fenisia hidup di hutan sendirian. Sampai untuk makan pun harus mencari sendiri. Suatu ketika, Fenisia menemukan tempat sampah yang penuh dengan barang bekas, lalu menemukan obat dan pakaian. Terdengar begitu ironis. Tak selang beberapa waktu, datanglah seorang petualang yang sedang memburu Fenisia karena disuruh oleh kepala desa Latomi, tempat tinggal Fenisia dulu. Setelah itu, Fenisia pun lari, tetapi diserang oleh segerombolan slime sampai terjatuh ke tebing pohon, sampai terluka. Untung saja dia selamat, hanya mendapatkan luka kecil, lalu menyembuhkannya dengan obat. Setelah itu dia berjalan ke sungai lalu berenang. Di sana untuk menyembunyikan identitasnya, Fenisia memotong rambutnya dan mengganti pakaian. Dia berpikir untuk mengubah namanya menjadi nama Ivy. Karena sudah diganti nama, kita sebut namanya Ivy. Ketika Ivy berjalan, dia menemukan slime dekat daun. Slime ini terlemah karena tidak mempunyai nama. Lalu tiba-tiba datang angin kencang, membuatnya terbawa ke tempat lain. Ivy mengejarnya karena dia tahu slime ini terlemah, lalu menyelamatkannya. Tiba malam, Ivy berbicara dengan slime. Ketidakadilannya kehidupan ini, semua keluarganya mendapatkan bintang, sedangkan Ivy tidak, di mana masa depan seseorang berdasarkan skill dan jumlah bintang. Saat semua orang mengetahui Ivy tidak mempunyai bintang, dia diperlakukan sangat buruk sekali, termasuk keluarganya. Tapi Ivy berbeda dengan yang lain. Dia mengingat akan masa lalunya sebelum bereinkarnasi ke dunia ini, namun agak samar. Ivy bercerita lagi ke slime bahwa hanya peramal lah yang baik hati memberikannya buku panduan hidup di hutan, tetapi peramal itu juga dibunuh oleh kepala desa dan Ivy kehilangan semuanya. Tidak ada lagi yang menyayangi Ivy. Ini semua disebabkan karena Ivy terlahir tanpa bintang. Nasibnya sama seperti slime. Ini yang terlahir lemah. Jadi Ivy mempunyai teman yang nasibnya sama. Tiba waktunya siang, Ivy mencari slime sampai menangis karena tidak ketemu. Dia kira slime itu mati. Ternyata dia bersembunyi di dalam peta. Bahagianya Ivy ada teman lagi bersama slime. Setelah membaca buku panduan monster agar bisa menjinakkan hewan, Ivy harus memberikan sedikit energinya. Lalu timbullah cahaya sambil memberikannya nama. Namanya pun Sora. Ivy pun terlihat bahagia. Lanjut ke episode kedua. Langsung saja, setelah Ivy memberikan nama ke monster slime, sekarang tiba saatnya Ivy memburu tikus untuk makan. Terlebih dahulu dikeluarkan kulitnya agar tersisa dagingnya saja, lalu ditutupi dengan daun pisang dan dimasukkan ke kantong sihir. Begitu bahagianya sekali Ivy dan Sora. Tujuan Ivy selanjutnya ke kota Otorawa. Tetapi tiba-tiba saja ada angin berhembus kencang, seperti akan ada sesuatu yang mendekat. Ivy pun ketakutan dan berlari sekencang mungkin dan menaiki pohon terdekat. Begitu setelah di atas pohon, begitu kagetnya Ivy, ternyata segerombolan semut raksasa yang melewati tempat Ivy. Terlihat dari raut mukanya Ivy sangat ketakutan. Kasihan ya Ivy, sudah diusir dari desa, sekarang harus bersembunyi dari para serangga. Setelah para serangga itu lewat, Ivy pun turun dari pohon dan berbicara lagi pada Sora bahwa di hutan banyak monster yang berbahaya, harus fokus dan waspada. Tanpa Ivy sadari, ternyata ada luka di wajahnya, bekas tergores ranting di pohon. Agar tidak terinfeksi, Ivy mencari obat di kantong dan mengoleskannya pada luka di wajah. Seketika luka itu langsung sembuh. Ivy pun berjalan lalu menemukan poster buronan
dan ternyata itu adalah wajah Ipi. Ipi pun kaget. Di situ tertulis bahwa yang bisa menangkap Fenisia, nama Ipi dulu sebelum diganti sekarang, akan mendapatkan hadiah 500.000. Ipi pun kesal dan mengambil poster tersebut dari pohon. Yang membuatnya lebih terkejut adalah poster satu lagi yang Ipi temukan. Wajahnya Ipi di poster tersebut sangat menyeramkan sekali, membuat Ipi kesal dan merobeknya langsung. Tapi ketika melihat poster foto yang cantik, muka Ipi pun tersipu malu. Setelah berjalan cukup lama, Ipi pun memasuki kota sambil tetap waspada. Ketika Ipi melihat toko roti ada di sebelahnya yang berjualan daging. Pemilik toko daging tersebut menanyakan kepada Ipi untuk menunjukkan sesuatu di dalam kantongnya. Lalu Ipi pun segera mengeluarkan daging tikus itu untuk dijual. Tukang daging pun memuji Ipi karena bagus dalam memotong kulit tikus dan memasukkan ke dalam daun pisang. Jadi dagingnya selalu segar. Setelah lama berbincang, daging tikus milik Ipi pun ditawar 100.000 dan Ipi pun setuju. Tukang daging pun menawarkan kepada Ipi untuk menjual hasil buruannya ke toko ini lagi. Karena daging tikus jarang ada yang memburunya, Ipi pun terlihat senang sekali. Berjalan melewati toko roti, Ipi perutnya lapar dan malu-malu ingin membelinya. Penjual roti pun menanyakan ke Ipi, mau beli roti yang mana? Ternyata Ipi tidak tahu harga rotinya. Dan baru kali ini dia memegang uang dan bertanya, 100.000 dapat berapa roti bu? Kata Ipi, dan ibu itu menjelaskan, dengan 100.000 Ipi bisa mendapatkan satu keranjang penuh roti. Setelah membeli roti, Ipi pun berjalan dengan penuh bahagia. Di atas pohon, Ipi membelah rotinya untuk dibagikan kepada Sora. Sudah lama sekali Ipi tidak makan roti, karena itulah dia bahagia memakannya. Tetapi Sora tidak bisa memakan roti karena dia monster slime. Beda dengan Ipi. Ya wajar saja, Ipi kan belum mengerti dunia luar. Jadi dengan polosnya memberikan roti kepada Sora. Keesokan harinya, setelah Ipi berburu tikus, Ipi menemukan tempat sampah di mana banyak barang-barang bekas yang masih layak pakai. Ipi menemukan banyak jenis obat, lalu memasukkannya ke dalam kantong. Tanpa sadar, Sora memakan obat yang kadaluarsa. Ipi pun terkejut melihatnya. Tibalah saatnya di tempat toko. Setelah Ipi menjual daging tikus, Ipi mendapatkan banyak uang karena banyaknya daging tikus yang ia tangkap. Di hutan, seperti biasa, setelah menjual daging, Ipi membeli roti untuk makan. Tak disangka malah dikasih tambahan roti gratis oleh ibu penjual roti. Baik sekali ya si ibu ini. Setelah di hutan, Ipi mandi di sungai dan makan roti sambil berbicara pada Sora bahwa penduduk desa di sini sangat baik pada Ipi. Berbeda dengan tempat lahir Ipi di desa Latomi yang kejam memperlakukan Ipi, lalu berpikir ingin terus tinggal di sini saja. Lalu Ipi berjalan ke kota dan dihadang oleh dua orang petualang. Ipi pun lari ketakutan. Setelah berhenti di toko daging, Ipi pun terkejut dengan poster dirinya ada di toko itu. Dan di toko roti pun ada foto dirinya yang sedang dicari. Ipi pun menangis karena di desa ini terdapat banyak orang baik. Namun Ipi tidak bisa tinggal di desa itu karena fotonya sudah tersebar. Lalu Ipi pun pergi dari desa. Di hutan, Ipi menemukan pohon yang berbuah. Ketika ingin mengambilnya, Ipi kaget. Ada orang yang sedang dimakan oleh pohon tersebut. Lalu Ipi pun lari sekencang mungkin. Tanpa sadar, tangannya terluka bekas diserang pohon tadi. Dan Ipi pun pingsan. Untungnya Sora menyembuhkan tangan Ipi dan bersambung. Lanjut lagi ke episode 3. Sebelumnya, setelah Ipi dikejar monster slime, sekarang berpindah scan di masa dulu di mana Ipi dilahirkan. Ketika Ipi terlahir di desa Latomi, orang tua Ipi sangat bahagia ketika Ipi terlahir dan ayahnya menamainya Fenisia. Ini nama Ipi dulu.
ya teman-teman, sebelum diganti menjadi Ipi. Begitu lucu dan imutnya Ipi, menggemaskan sekali. Sekarang Ipi sudah bertumbuh besar dan sedang di luar rumah bersama ayah dan kakaknya. Ketika Ipi memakan roti, Ipi tersedak, lalu diberikan air oleh ayahnya. Dan kakaknya mengejek Ipi karena makan yang terlalu cepat. Ipi selalu membantu pekerjaan di rumah. Kakaknya mengingatkan bahwa Ipi harus mempelajari sihir agar mudah mengerjakan tugas apapun. Ibunya Ipi selalu memanjakannya agar tidak cepat-cepat mempelajari sihir karena Ipi tanpa sihir pun sudah banyak membantu ibu. Ketika itu ditegur oleh kakak perempuannya bahwa ibu terlalu memanjakan Ipi. Tidak seperti dirinya dahulu. Kakaknya bernama Pesila yang mempunyai skill meringankan pekerjaan. Jadi setiap pekerjaan rumah tidak menjadi capek karena kakaknya mempunyai skill meringankan pekerjaan. Ketika ibunya menjahit pakaian, seketika teringat bahwa Ipi dan Pesila kakaknya suatu saat akan menjadi pengantin dan membuatnya terharu. Tetapi umur Ipi baru 5 tahun, jadi terlalu masih jauh. Belum lagi Ipi harus mempunyai kemampuan skill di usianya yang ke-5 tahun. Karena semua orang mendapatkannya saat mereka umur 5 tahun. Karena kemampuan skillnya itu dibutuhkan untuk menemukan tempat bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kemampuan dan jumlah bintang mempengaruhi tempat kerjanya nanti, jadi itu sangatlah penting bagi Ipi. Seperti kakak laki-lakinya yang sudah mendapatkan 3 bintang. Ibunya Ipi bertanya kemampuan apa yang Ipi inginkan, dan Ipi pun menjawab, ingin menjadi seorang penjinak binatang agar bisa berteman dengan para monster. Semua kakaknya tertawa dan mencela Ipi. Kemampuan seperti itu tidak dibutuhkan di bidang pekerjaan, jadi tidak cukup hanya sekedar berteman menurut ayahnya. Sambil ngasih boneka kayu, tiba-tiba datanglah seorang peramal yang bernama Luba untuk memeriksa kemampuan Ipi sekaligus mendoakannya. Sejak kecil, Ipi memang sudah beda dari yang lain karena dia mengingat masa lalunya meskipun samar sebelum bereinkarnasi ke dunia ini. Peramal pun menyadari itu dan memberitahukan Ipi harus merahasiakan ini karena berbahaya bagi Ipi bila orang lain tahu. Setelah mendoakannya, keluarganya bertanya kemampuan apa yang akan didapatkan Ipi. Peramal pun menjawab tidak bisa diprediksi karena kemampuan peramalnya tidak cukup bintang sampai memprediksi masa depan. Tetapi Luba yang melindungi desa Latomi dengan kemampuannya meskipun hanya 1 bintang. Scan berpindah ke tempat di mana Ipi akan dicek kemampuannya oleh pendeta dengan menggunakan media air. Setelah berceramah, lalu pendeta itu menjelaskan bahwa Ipi mempunyai skill penjinak monster. Kemampuan membuat monster menurut padanya. Keluarganya senang. Tetapi ketika melihat jumlah bintangnya, semua kaget karena tidak ada bintang sama sekali. Dan itu membuat ayahnya marah. Karena di keluarga semua mempunyai bintang, hanya Ipi saja yang tidak punya. Mereka yang tidak memiliki bintang sama saja ditinggalkan oleh para dewa menurut ayahnya. Sambil membantingkan boneka kayu dan berkata lagi, kenapa harus ada anak yang terlahir tanpa bintang di keluarganya? Sungguh sangat tega sekali ya perkataan ayahnya ini di depan anak-anak, ditambah lagi memfitnah ibunya selingkuh dengan pria lain. Lalu kakaknya mengusir Ipi dari rumah. Penduduk desa pun mencela Ipi, apalagi kepala desanya yang selalu memprovokasi penduduk desa agar mengusir Ipi. Bila tidak akan ada bencana karena di desanya terlahir anak tidak mempunyai bintang. Ketika itu Ipi dilempar batu oleh anak seusianya sampai berdarah.
kejam sekali ya pembulian terhadap Ipi. Ipi pun lari ke hutan dan memakan buah karena lapar. Sambil menangis tinggal di goa. Kedinginan karena sedang hujan, ingin menyalakan api dengan sihir, malah Ipi jatuh pingsan. Tiba-tiba peramal Luba datang ke tempat Ipi sambil memasak makanan, menjelaskan bahwa sihir Ipi lebih sedikit dibandingkan orang lain, jadi jatuh pingsan ketika memakai sihir. Peramal itu menjelaskan untuk bisa bertahan di hutan harus mempunyai pengetahuan. Untuk itu Ipi diberikan buku panduan dan tas sihir untuk melakukan perjalanan melihat dunia dan memperluas pandangannya, menemukan teman yang bisa dipercaya. Ipi pun bertanya kenapa peramal itu baik padanya, berbeda dengan semua orang yang membencinya karena terlahir tanpa bintang. Peramal itu pun menjelaskan zaman dulu tidak ada yang namanya kemampuan atau bintang. Bahkan tanpa kemampuan itu orang bisa bekerja dan hidup bahagia. Scan berpindah lagi 3 tahun kemudian. Ipi sedang di tempat sampah mencari barang bekas yang bisa dipakai sambil berburu tikus untuk makan. Tiba-tiba Ipi merasakan ada yang datang, lalu bersembunyi di semak-semak, dan ternyata ada 2 orang yang mencari Ipi. Setelah itu Ipi pun masuk ke desa dan mencari tahu. Ternyata peramal baik meninggal karena sebuah penyakit. Tidak disengaja Ipi pun mendengarkan percakapan ayahnya dan kepala desa. Anak tanpa bintang tidak boleh hidup di dunia ini. Ipi pun terkejut mendengarnya. Keluarganya yang dulu menyayangi Ipi sekarang malah membencinya, bahkan memburu Ipi. Kepala desa memprovokasi warga dan berkata, kematian peramal disebabkan karena merawat anak tanpa bintang. Oleh itu, dia mendapatkan kutukan sampai meninggal. Jika dibiarkan, Ipi akan membawa kesialan. Dan menyuruh warga untuk menangkap Ipi. Setelah warga berbondong-bondong ke hutan untuk mencari Ipi, Scan berpindah ke masa Ipi saat pingsan dikejar pohon monster dan menyadari bahwa Sora menyembuhkan tangan Ipi dan berterima kasih bahagia mempunyai Sora. Setelah tangannya disembuhkan oleh Sora, Ipi memakan buah untuk memulihkan tenaganya, sedangkan Sora memakan obat kesukaannya. Dan sekarang Sora lebih terlihat kuat daripada biasanya yang lemah dan rapuh. Mungkin saja ini efek dari energi dan nama yang telah diberikan Ipi menjadikan Sora lebih kuat. Tetapi efeknya Sora selalu ingin makan. Ipi pun menemukan tempat sampah lalu mencari obat buat Sora. Malah menemukan pakaian. Sora pun kesal, ingin makan. Setelah melihat ke kanan, akhirnya ada makanan buat Sora. Obat yang terlihat gelap sudah kadaluarsa, sedangkan yang masih biru layak untuk dimakan Sora. Sambil memakan obat merah dan dimarahi karena itu obat bagus untuk berbagai penyakit. Padahal dulu Sora tidak mau memakannya. Setelah itu, Ipi berpikir untuk mencampurkan semua obat dan Sora pun memakannya. Ipi pun berjalan di hutan untuk meneruskan perjalanannya. Ke tempat lain, tiba-tiba di tengah perjalanan Ipi menemukan buah beri dan memakannya. Sora tidak makan buah meskipun telah dikasih. Dia tidak mau, tetapi makan obat dengan lahap sekali. Di malam hari, Ipi menceritakan dongeng kepada Sora. Begini ceritanya. Zaman dahulu kala, dunia dilanda peperangan. Seorang raja mengumpulkan semua penyihir yang bisa melihat masa depan dan meminta mereka menebak akhir dari peperangan itu. Masa depan yang mereka lihat adalah akhir dari dunia ini. Sungguh pemandangan yang mengerikan, dan penyihir melindungi dunia dan merampalkan mantra. Satu-satunya orang yang bisa meramalkan mantra
adalah anak dari dunia lain. Sihir yang tidak diingat oleh siapapun dan tidak bisa dilakukan sembarang orang. Ipi pun ketiduran sampai pagi. Karena cerita itu selalu membuat Ipi mengantuk, Ipi pun kaget semua obat telah dimakan Sora di kantong sihir. Lalu seperti biasa, Ipi memburu tikus agar dagingnya nanti bisa dijual. Tetapi ketika Ipi mendekati jebakan itu, tiba-tiba yang terjebak adalah monster ular. Ipi pun ketakutan, tetapi memberanikan diri untuk menangkapnya, memakai kain dari kantong sihir. Lalu berjalan lagi, tiba-tiba Ipi merasa ada yang aneh dan menemukan kuda yang tergeletak, serta orang yang berdarah. Seperti habis dari kecelakaan, Ipi pun kebingungan dan melarikan diri sambil membawa ular. Tiba di kota, Ipi mencoba untuk memberitahukan seseorang dan menemukan kantor balai kota. Sambil gemeteran, Ipi mencoba untuk menjelaskan apa yang terjadi di hutan, bahwa ada orang yang diserang oleh monster. Para petualang tidak langsung percaya karena belum adanya bukti. Bisa saja oleh bandit, perampok. Tetapi Ipi menjelaskan luka di tubuh mereka sangat mengerikan. Jika perbuatan bandit hanya akan mencuri kuda, bukan membunuhnya. Dan orang di balai kota pun percaya. Langsung bersiaga dan mencari para korban. Para petualang menjelaskan kepada Ipi akan mendapatkan hadiah karena memberikan informasi. Ipi tidak tahu tentang hal ini dan kasir pun menjelaskannya, lalu memberikan surat untuk bukti bahwa nanti Ipi akan menerima hadiah. Lalu Ipi pergi ke toko obat untuk menjual monster ular dan dihargai 300.000. 30匹分蛇の魔物ってそんなに高いの？なんだ、3ギダルじゃ不満。 Ipi pun bahagia mendapatkan uang sebanyak itu. Lalu pergi ke tempat sampah untuk mencari makanan. Malah menemukan banyak sekali tas sihir. Ipi pun mengumpulkan semua tas itu, sedangkan Sora mencari makanan. Untuk merapikan tasnya agar bisa terbawa semua, Ipi pun berpikir untuk memasukkan tas itu ke dalam tas untuk menghemat ruang. Karena tas sihir bisa membawa banyak tas sesuai kapasitasnya. Ipi pun sangat senang, lalu berjalan ke kota dan bertemu para petualang. Sambil memberikan info ke Ipi bahwa dia telah menemukan korban dengan cepat, monster yang menyerang mereka adalah ogre. Bahwa dia telah menemukan korban dengan cepat. Oleh itu, situasinya sangat berbahaya. Dan Ipi dilarang pergi ke hutan. Lalu Ipi diberitahu untuk ke balai kota mendapatkan hadiah imbalan. Setelah Ipi memberikan bukti kertas, Ipi mendapatkan total hadiah 2 juta. Sampai Ipi bingung untuk menghitungnya. Baru kali ini Ipi membawa uang sebanyak itu dan berpikir takut ada yang merampoknya. Warga sekitar heran, kenapa Ipi membawa tas sebanyak itu? Setelah di tempat perkemahan, Ipi berpikir tidak akan ke hutan dahulu karena sangat berbahaya. Jadi dia tidur di sana. Seperti biasa, Ipi memasang jebakan di hutan untuk menangkap tikus. Tetapi jebakannya rusak dan berpikir mungkin hewan lain menginjaknya. Ipi pun gelisah, kalau begini terus dia tidak akan mendapatkan uang. Tiba-tiba Sora pergi tanpa pamit dan Ipi pun mengikutinya sambil merasakan ada sesuatu di sana. Dan ternyata di balik semak-semak tersebut ada seekor monster yang sedang terluka. Ipi pun langsung mencari tahu di buku panduan tentang monster ini. Ternyata hewan ini bernama Adandara, monster yang sangat langka dan berbahaya. Kalau di dunia kita sekarang ini namanya macan kumbang atau bisa juga Black Panther kali ya.
Mengejutkan sekali, monster ini masih hidup dan meraung kesakitan. Ipy pun sedih melihat keadaan monster ini, tetapi Ipy menyadari tidak ada yang bisa ia lakukan untuk menyembuhkannya dan ingin menemani sampai ajalnya menjemput. Tiba-tiba Sora pun melompat dan berubah menjadi tabung untuk menyembuhkan monster ini. Seketika langsung sembuh. Lukanya Adandara, dan sesudah itu Adandara mendekati Ipy. Dari sikapnya yang mengelus Ipy, sepertinya dia mau berterima kasih karena telah menyembuhkan lukanya. Dari buku yang tertulis, hanya petualang tingkat 5 yang bisa mengalahkan Adandara. Jika di bawah tingkatan itu, maka bisa dipastikan akan mati. Berarti hewan ini memang sangat berbahaya ya teman. Akhirnya Ipy mempunyai teman menjadi 2 dengan Adandara yang selalu mengikutinya, dan Ipy pun memberikan nama Ciel ke monster ini. Jadi sekarang namanya bukan Adandara lagi tetapi Ciel. Di tengah perjalanan ada seseorang yang akan datang. Ipy menyuruh Ciel untuk bersembunyi dan ia pun mengerti, langsung pergi. Ketika Ipy ingin memasuki kota, ada penjaga yang menakutkan. Ketika diinterogasi, ada seekor belalang sembah. Ipy memberitahu, penjaga pun kaget lalu mengusir hewan tersebut dan berterima kasih ke Ipy. Sambil bertanya dari mana asal rumah Ipy, Ipy pun menjawab dari desa Latomi. Penjaga itu pun kaget karena di desa itu terjadi bencana mengerikan. Mendengar hal itu, menjadi merasa iba kepada Ipy dan menjamin keselamatan Ipy. Akhirnya ada orang baik juga ya kepada Ipy. Setelah masuk ke kota, Ipy mencari toko daging untuk menjual daging. Pasti kalian heran kenapa penjualnya berbeda. Ingat, ini sudah berbeda lagi dengan kota sebelumnya. Ini di wilayah Otorwa. Ketika Ipy berbicara banyak tentang daging, pedagang itu menasehati Ipy agar berhati-hati di hutan karena ada monster Nonoshi. Setelah membeli daging untuk bekal, Ipy berjalan ke tempat perkemahan untuk beristirahat. Lagi-lagi ada penjaga yang terlihat menakutkan. Maklum saja ya teman, karena Ipy kan masih kecil jadi mudah takut, apalagi dia seorang perempuan. Dan penjaga itu pun bertanya mau menginap di sini. Harus daftar terlebih dahulu dan memberikan bukti izin menginap. Ipy pun langsung menggelarkan tikar untuk beristirahat. Melihat di lingkungan sekitar banyak yang menggunakan tenda kecil, lalu berpikir ingin membeli tenda agar tidak kebasahan di saat hujan dan Sora pun bisa keluar dari tas. Lalu Ipy pun ke pasar melihat tenda yang dijual. Tiba-tiba ada penjaga yang di pintu masuk mendekati. Ipy pun kaget sambil menangis. Untungnya ada wakil kapten yang memberitahukan untuk tidak mengejutkan anak kecil. Jadi penjaga yang mengagetkan Ipy ini adalah seorang kapten di kota itu dan bertanya ke Ipy mau membeli apa. Ipy menjawab mau membeli tenda. Kapten itu kaget karena merasa iba kepada Ipy. Sudah sebatang kara, tidak mempunyai apa-apa. Desa Latomi benar-benar jatuh dalam kemiskinan menurutnya, dan berniat ingin mengantar Ipy ke toko tenda yang murah serta berkualitas bagus. Nama kapten ini bernama Ogoto. Setelah berbincang, penjual toko itu kaget dengar Ipy dari desa Latomi. Hampir semua orang di kota ini miris mendengar desa Latomi karena dalam kemiskinan. Di sini Ipy tidak tahu apa-apa tentang desanya itu. Kakek itu pun mencarikan Ipy tenda yang bagus, yang cocok untuk anak kecil, tidak berat dibawanya.
Kakek itu bertanya, "Berapa uang yang kamu punya, Ipi?" Ipi pun menjawab, mempunyai uang 2.300.000 dari hasil memberikan informasi ke balai kota dan menjual tikus. Semua orang pun kaget dengan besarnya uang Ipi, padahal dia masih kecil. Kakek itu pun memberikan diskon kepada Ipi untuk tendanya. Satu hal lagi, di tendanya harus diberikan sebuah tanda agar tidak tertukar atau dihak milik oleh orang lain. Dan Ipi pun menuliskan kata Sora di tendanya. Setelah selesai, Ipi pun keluar dan berterima kasih kepada Paman Ogito. Paman Ogito pun lalu pamit untuk melanjutkan tugas patroli. Tiba di tempat perkemahan, Ipi mendirikan tenda sendirian dan Sora pun bisa keluar dari tas persembunyiannya. Mereka berdua bahagia. Sora pun melompat-lompat ke sana kemari, menggemaskan sekali. Ipi pun berpikir untuk ke tempat sampah mencari makanan untuk Sora. Tiba-tiba di luar tenda ada segerombolan orang yang memfitnah Ipi, mencuri. Untuk memberikan tenda itu, Ipi menjelaskan bahwa dia membelinya di toko, tidak mencuri. Masih ngeyel dengan melakukan kekerasan terhadap Ipi dan membuka tas yang isinya Sora. Bandit itu pun kaget melihat Sora, monster slime yang sangat langka, beda dari slime lain. Ketika ingin melarikan diri, Ipi pun dicekik oleh bandit itu. Kejam sekali ya, sampai Ipi menangis seperti itu. Untung saja ada penjaga perkemahan menghampiri Ipi dan memberikan peringatan. Jika ada perkelahian akan ada hukuman, tetapi bandit ini selalu saja memfitnah Ipi dengan alasan Ipi telah mencuri tendanya. Lalu penjaga itu pun meminta bukti jika tenda itu milik kalian. Alasannya malah bego sekali. Masa dengan alasan karena Ipi anak kecil dan pasti tidak mampu membelinya? Penjaga itu pun menangkap tangannya dan menjelaskan bahwa tenda ini milik Ipi dan mengetahui info dari Kapten Ogito. Ipi membeli di toko tenda. Semua pun kaget ketika para bandit ini mau dibawa ke kantor. Mereka lari ketakutan. Hanya 2 saja yang tertangkap, 2 lagi melarikan diri. Setelah permasalahan beres, penjaga itu pun meminta maaf kepada Ipi atas kejadian ini dan memberikan obat sebagai hadiah. Malam tiba, Ipi dan Sora merayakan keberhasilan untuk membuat tenda. Pagi itu di hari yang cerah, Ipi sangat bersemangat untuk berburu dan penjaga perkemahan menyapa dengan senyuman. Setelah berjalan, Ipi pun disapa lagi oleh penjaga kota. Tapi anehnya semua penjaga kota menyapa. Ipi pun keheranan, kenapa semua mengenalnya? Setelah di hutan, jebakan yang dibuat dirusak oleh monster lagi dan membuat Ipi tak bisa menangkap tikus. Padahal Ipi ingin menabung uang lebih banyak. Tiba-tiba saja Sial datang membawa kelinci. Ipi pun sangat senang melihat Sial yang baik dan pintar berburu. Langsung saja Ipi membersihkan kulitnya agar dagingnya tetap segar. Sora pun ketiduran menunggunya dan dibangunkan untuk kembali ke kota menjual daging. Dan Sial pun kembali bersembunyi di hutan. Tiba di kota, Ipi langsung ke toko dan menjual semua daging hasil buruan. Malah sempat dipuji oleh penjualnya karena Ipi mahir memburu tanpa melukai hewan. Terlihat dari bagusnya daging itu. Semuanya berkat Sial yang memburu. Ipi pun mendapatkan uang 800.000. Sesudah menjual daging, Ipi pun tetap disapa oleh para penjaga kota yang membuat Ipi sedikit gelisah karena semua penjaga kota mengenalnya. Penasaran sebabnya apa? Tiba-tiba wakil kapten datang dan menyapa. Mengapa Ipi bersembunyi? Dan Ipi pun menjelaskan semuanya tentang penjaga menyapa. Wakil kapten pun memberitahukan bahwa semua kejadian ini karena Kapten Ogito.
untuk para penjaga kota agar menjaga Ippi dan menyapanya. Muka Ippi pun memerah malu karena sudah diperlakukan istimewa oleh Kapten Ogito. Dan Ippi pun sebenarnya tidak suka menarik perhatian orang, tapi dibalik itu Ippi pun senang. Ketika itu sambil lihat kanan kiri ada penjual buah jaro. Buah ini yang dipanen di desa Latomi, tempat kelahiran Ippi dulu, dan hanya bisa tumbuh di sana. Ippi pun menceritakan perjalanannya sampai bisa ke sini sendirian dari desa Latomi. Yang paling mengejutkan, ternyata penjual buah ini mengenali kepala desa. Dia menyebutkan bahwa kepala desa itu sangat bodoh karena ketika Paramaluba yang menjaga desa telah dibiarkan sakit dan tidak diberikan obat, yang pada akhirnya membuatnya meninggal. Dan sekarang desa Latomi panen buah jaro berantakan karena tidak ada Paramaluba yang biasanya mengurus tentang panen buah jaro. Selain itu, kepala desa pun memfitnah kepada anak kecil yang terlahir tanpa bintang. Penyebab bencana ini datang. Bagi yang ingin tahu cerita ini sebenarnya ada di episode 4 ketika asal muasal Ippi diusir dari desa. Nah, penjual buah pun menjelaskan, akibat dari kejadian ini, desa Latomi tidak berhasil memanen buah jaro, mengalami kesulitan keuangan, sampai penduduk desa disuruh meninggalkan dan mengungsi ke tempat lain. Jadi, sudah mulai ada pencerahan nih ceritanya ya, nyambung dari episode 4. Akhirnya atas apa yang terjadi di desa itu, penjual buah merasa kasihan pada Ippi dan memberikan buah jaro secara gratis. Ippi pun kembali ke tenda sambil merenung yang terjadi di desa, memikirkan keluarganya. Tetapi sekarang Ippi hidup bahagia meski ditinggalkan banyak orang. Terutama sekarang sudah ada Ciel dan Sora. Mungkin inikah yang dinamakan bahagia, kata Ippi. Sedih ya kalau dipikir lagi, Ippi anak kecil diusir dan di hutan bertahan hidup sendirian. Seharusnya kan anak sekecil Ippi bermain dengan orang tuanya, dibanyakan. Inilah yang membuat Ippi sekarang menjadi anak yang kuat dan mandiri. Keesokan harinya seperti biasa lagi, penjaga menyapa dan sekarang Ippi tidak keheranan seperti kemarin. Di hutan pun Ippi kembali membuat jebakan dan kembali pulang untuk ke tempat sampah mencari makanan untuk Sora. Tiba-tiba di tengah perjalanan Ippi merasakan ada seseorang yang datang, lalu Sora pun bersembunyi. Yang datang itu ternyata bandit yang dulu memfitnah Ippi mencuri. Sekarang malah mengincar Sora karena dia slime langka untuk dijual. Ippi pun lari ketakutan, tetapi langsung disalib oleh mbak ini, gak tahu namanya, sebut saja Mbak Nisa kali ya, dan Pak Karman. Pak Karman pun menangkap Ippi, lalu keduanya kaget melihat Ciel yang datang dan mengaung menakutinya. Mbak Nisa langsung pingsan dan Pak Karman lari. Berhasil Ciel tangkap. Ada yang datang lagi, untung saja ada Kapten Ogito yang sedang berpatroli di hutan. Lalu kembali lagi ke kota. Ippi pun diinterogasi dan mendapatkan hadiah karena telah membantu menangkap penjahat. Diberi hadiah 3 juta. Ippi pun kebingungan cara menghitungnya dan menyuruh Ippi untuk membuat tabungan di bank agar uangnya tidak gampang dicuri orang. Dan Kapten Ogito pun mengantar Ippi ke bank untuk membuat rekening. Setelah itu, Ippi pun diajak makan daging nonoshi ke tempat biasanya Kapten Ogito makan di warteg sederhana milik Mpok Mimin. Ippi malah disangka anaknya Kapten Ogito oleh Mpok Mimin. Ketika makan, Ippi kaget karena dagingnya enak sekali dan tidak pernah memakan seenak ini. Dijelaskan wakil kapten bahwa daging nonoshi memang seenak ini, apalagi dimasak oleh Mpok Mimin yang mempunyai skill 4 bintang. Ketika berbicara tentang skill, Kapten Ogito pun bertanya mengapa Ippi bisa mengalahkan bandit yang skill dan bintangnya mencapai 3. Skill apa yang Ippi punya?
Ipi pun menjawab penjinak monster. Semuanya memuji, tapi ketika ditanya perihal bintang, Ipi pun gemetaran. Kapten Okto pun menepuk Ipi. 大丈夫だ。いるんだよな。星がいっぱい。 Dan memberikan penjelasannya, dan bintang bukanlah segalanya, seperti contohnya bandit ini. Meskipun banyak bintang, tapi kepribadiannya sangatlah buruk. Sebenarnya di sini Ipi belum bisa menjawab bahwa Ipi tidak mempunyai bintang. Hanya saja Kapten Okto sudah merasa bahwa Ipi tidak mau menceritakan hal itu, dan menyuruh Ipi harus percaya diri dan bangga. Keesokan harinya Ipi pun melanjutkan perjalanan ke kota selanjutnya dan berpamitan dengan Kapten Okto dan memberikan saran kalau terjadi sesuatu sebut saja temannya Kapten Okto. Dan episode 6 pun selesai. 商業ギルドがあの子が生まれたラトミ村の評価ランクに最低のいい。 Di episode sebelumnya, Sora ingin melanjutkan perjalanan ke kota, yaitu di kota Otorawa. Di perjalanan, Sora dan Ipi berlarian karena melihat begitu senangnya Sora kesana kemari, ceria sekali. Ipi pun berpikir semenjak menyembuhkan Ciel mungkin saja Sora telah berevolusi. Setelah berjalan, Ipi melihat bekas babi liar yang sudah menggali ubi jalar dan membayangkan monster tersebut. Lalu Ipi pun ketakutan, tapi tiba-tiba yang datang malah Ciel. Ipi pun senang sekali sambil memeluk Ciel. Setelah malam tiba, Ipi memasak daging berkat memburu kelinci yang didapatkan Ciel. Tapi tanpa sepengetahuan Ipi, ada yang mengikuti. Bayangan orang yang masih belum diketahui. Seperti biasa, sudah menjadi pekerjaan Ipi membuat jebakan tikus. Tetapi tak ada satupun tikus yang terjebak. Alhasil tidak mendapatkan apapun. Untung saja masih ada makanan tersisa. Jadi Ipi tidak khawatir kehabisan makanan. Ketika berbicara dengan Sora, tiba-tiba Ipi merasakan aura yang sangat mencekam sampai ketakutan. Apalagi ada aura jahat yang mendekat. Ipi pun berlari sekencang mungkin sambil diikuti aura jahat tersebut, dan yang terlihat seperti manusia bukan monster. Akhirnya Ciel pun datang dan mengaung. Membuat aura jahat tadi pergi. Setelah berjalan di gunung dekat tebing, Ciel merasakan ada monster yang mendekat, dan benar saja ada ogre yang datang menghadang. Lalu keduanya pun berkelahi. Ciel dan ogre membuat keduanya jatuh ke tebing. Dan di bawah pun ada sungai. Tidak lama kemudian, sekawanan ogre yang lain datang. Ipi lari ketakutan, masuk ke wilayah yang sangat mengerikan dan banyak sekali boneka jerami yang digantung. Suasana pun sangat mencekam. Ketika Ipi berlari, Ipi terjebak oleh jebakan yang disiapkan orang lain. Tiba-tiba ada api yang datang menerjang ogre, dan terjadi perkelahian antara ogre dan manusia yang belum diketahui ini. Dan Ipi pun diselamatkan dari kobaran api bekas perkelahian tadi. Dan ternyata mereka ini adalah para penakluk monster yang diutus untuk membasminya. Jebakan yang tadi Ipi kena pun adalah jebakan untuk menjebak monster. Malah Ipi yang terjebak. Nama mereka berlima yaitu adalah Seizak, Gunuga, Sipar, dan Rator. Yang perempuan adalah Mira.
dan mereka pun bertanya tentang perjalanan Ipi selanjutnya kemana. Ipi pun menjawab ke Otorawa. Pas sekali karena searah akan ke sana. Akhirnya mereka pun akan mengantarkan Ipi dan mengawalnya karena berbahaya di hutan sendirian. Ipi pun sangat senang sekali. Di perjalanan Ciel datang dan Ipi menyuruhnya untuk sembunyi lagi. Ipi pun senang Ciel baik-baik saja setelah berkelahi melawan ogre. Lalu setelah tiba di tempat perkemahan, para petualang istirahat. Ipi pun dikasih tempat kosong untuk tidur. Di sore harinya Rator menyiapkan bahan makanan untuk memasak, karena hari ini giliran Rator yang memasak. Namun Rator tak pandai memasak, membuat masakannya selalu tidak enak dan dihina oleh teman-temannya. Meskipun mempunyai skill api 3 bintang, cuman sekedar hanya bisa membakar dan memanggang tanpa tahu pengetahuan tentang bumbu. Ipi pun mengajak untuk masak bersama. Setelah itu Ipi mengajari Rator bagaimana caranya memberikan bumbu yang pas pada daging dan menumis sayuran. Pokoknya Ipi ini lancar banget menjelaskan tentang permasakan, sampai Rator pun kaget dibuatnya, sampai bengong. Setelah masakannya selesai, yang lain pun pada kumpul untuk makan, dan terkejut melihat menu yang dihidangkan begitu mewah. Setelah dicicipi, mereka pun kaget, malah ada yang menangis, dan semua mengatakan sangat enak sekali, sampai terus-menerus nambah. Mereka keheranan dengan masakan Ipi bisa menghilangkan aroma bau yang tak sedap dari daging. Ipi pun menjelaskannya bahwa rempah-rempahlah yang bisa menghilangkan bau itu. Pokoknya jadi pengen makan deh. Tiba-tiba Mira pun datang karena ada keributan tentang makanan dan ingin mencicipinya. Semuanya pun bahagia dengan masakan Ipi. Ketika sedang makan, Ipi teringat sesuatu tentang kembang api dan ingin membuatnya. Bahan-bahan logam yang Ipi minta, dan setelah membuatnya, kembang api pun menyala. Mereka keheranan karena belum pernah melihat kembang api. Jadi ini tuh semacam ingatan dahulu sebelum Ipi bereinkarnasi ke tempat dunia ini. Jadi wajar saja mereka tidak tahu. Setelah selesai pestanya, Ipi ingin membersihkan piring, tapi dilarang oleh mereka karena Ipi sudah memasak, pasti capek. Malah Ipi terus memaksa ingin mencucinya karena kebaikan mereka menolong Ipi dan memberikan tempat tinggal. Ipi ini orangnya ingin membalas budi. Bagus ya sifat Ipi ini, patut kita contoh. Sudah saatnya tidur, Ipi pun ke tenda dan memberikan makanan terhadap Sora dan menceritakan kebaikan mereka pada Ipi. Setelah makan dan pesta, waktu malam Ipi tidur dan keesokannya Ipi ke tempat sampah mencari obat untuk makanan Sora. Banyak sekali obatnya yang sudah tidak terpakai. Lalu tiba-tiba datang Mira membawa slime. Tapi jenis ini berbeda dengan Sora. Kalau Sora termasuk slime yang sangat langka. Kalau yang punya Mira ini meskipun unik, tapi tidak selangka Sora. Mereka biasa memakan bekas pedang yang sudah rusak. Ketika Ipi menanyakan tentang jenis slime seperti Sora, Mira pun tak pernah menemukan jenis yang semacam itu karena sangat langka sekali dan dijual pun pasti mahal. Tiba-tiba Ipi merasakan aura jahat
sampai merinding, seperti aura jahat yang di hutan dulu. Setelah malam tiba, Ippi menyediakan makanan yang dimasaknya, dan mereka pun senang sekali memakannya. Karena masakan Ippi yang enak, Ippi pun bahagia melihat mereka makan dengan lahap. コッコなお肉のスープです。 Mereka pun bertanya apakah Ippi sudah makan. Ippi menjawabnya, sudah. Lalu datanglah Mira dan dua orang pria yang bernama Torto dan Marma. Ippi pun mengenalkan dirinya dan sangat kagum pada mereka karena kembar, mirip wajahnya. Torto Marma memuji masakan Ippi meskipun sekedar info dari Mira dan ingin merekrut Ippi ke dalam timnya setelah dewasa nanti. Tapi dilarang oleh Rator karena Ippi diakui sebagai adiknya. Lalu datang seseorang yang bernama Kapten Bolorda. Karena hubungan sekembar dengan Kapten Bolorda tidak baik, mereka pun pergi. Setelah mengobrol, akhirnya kesepakatan pun terjadi. Kapten Bolorda memerintahkan untuk mengawal Ippi ke Otorowa. Ippi pun senang. Setelah di tenda, Ippi mengeluarkan Sora dari kantong dan memberikan makanan. Sora pun senang. Ketika sedang berbicara dengan Sora, aura jahat datang lagi, membuat Ippi merinding ketakutan. Tiba-tiba yang datang adalah Rator, mengajak besok untuk membantu menyiapkan sarapan. Di tenda, Ippi keheranan dengan aura jahat tersebut. Selain itu, ketika Rator datang, auranya menghilang. Sora pun merasakan hal yang sama, merinding, dan Ippi berpikir ini pasti pertanda buruk karena reaksi yang sama dahulu ketika di dekatnya ada orang yang berniat jahat. Dan ketika ditanya tentang kelima orang petualang, hanya satu yang membuat Sora merinding, yaitu Mira. Dan Ippi pun berpikir bahwa Mira adalah orang yang jahat. Ketika tiba di kota Otorowa, Ippi mengisi data, tapi mereka kaget mendengar asal Ippi dari desa Latomi, dan penjaga pun menanyakan penjamin Ippi. Akhirnya Ippi berkata, Kapten Ogto. Penjaga pun memberikan izin karena Kapten Ogto terkenal dan bisa dijadikan jaminan. Setelah memasuki kota dan mendirikan tenda, semua orang mengadakan rapat dan mengatakan di hutan maupun di kota sedang dalam bahaya. Ada organisasi yang menculik orang, lalu menjual ke tempat lain, dijadikan budak. Apalagi sasaran mereka adalah anak kecil seperti Ippi. Untuk itu, mereka memutuskan untuk mengawal Ippi terus dan melarang keluar dari kota. Organisasi penculik ini sangat sulit ditemukan karena sedikitnya informasi, jadi mereka memerlukan petunjuk. Dan Ippi pun bercerita, suatu ketika pernah diikuti oleh seseorang yang auranya sangat mengerikan sebelum bertemu dengan tim penakluk. Dan ditemui lagi di perkemahan, tetapi yang datang adalah Rator. Dan mereka pun berpikir bahwa sebelum Rator, penjahat itu akan ke tempat Ippi. Karena Rator datang, jadi penjahat pun pergi. Lalu Ippi pun memberitahukan aura jahat itu ada pada Mira. Mereka pun menanyakan, apakah Ippi punya bukti bahwa itu Mira? Ketika Ippi ingin berbicara tentang Sora, tapi Ippi takut Sora ditangkap dan dijual karena teringat masa lalu yang pernah mengejar Sora, menjadikan Ippi tidak mau berbicara. Ketika di tenda, Ippi dan Sora pun saling berbicara dan kebingungan mengatasi masalahnya. Tiba-tiba teringat dengan nasihat Paramaluba
yang harus membantu orang yang membutuhkan. Keesokannya, apa yang dikatakan Ippi telah terbukti. Salah satu dari petugas mengintai Mira dan kepergok sedang berbicara dengan orang lain, tapi belum cukup kuat untuk menangkap Mira. Petugas pun berterima kasih pada Ippi yang telah membagikan informasi ini dan akan terus mencari bukti untuk memenjarakan Mira dan si kembar. Mendengarkan perkataan mereka membuat Ippi tersentuh dan ingin mengatakan sesuatu yang penting tentang cara mendeteksi aura jahat dan dilakukan oleh slime. Mereka pun kaget, slime bisa sampai punya kekuatan seperti itu. Ippi mengatakan slime ini berbeda dengan yang lain. Slime ini sangatlah langka. Dan langsung saja Ippi memperlihatkan Sora dan menjelaskan Sora mempunyai kemampuan mendeteksi orang jahat dan baik, dan mereka pun berjanji akan merahasiakan semua ini. Di episode sebelumnya, Sora diperkenalkan Ippi kepada anggota petugas petualang. Banyak orang terkejut dengan kehebatan Sora karena bisa mendeteksi orang jahat dan baik, karena Sora adalah slime yang super langka. Beruntung sekali ya Ippi memiliki Sora, padahal dulu Sora adalah slime yang sangat lemah sebelum sama Ippi dikasih energi dan nama. Sekarang Sora yang sudah berevolusi menjadi slime yang banyak manfaatnya daripada unfaedahnya. Langsung sajalah ya ke cerita lagi. Setelah diperkenalkan Sora, Ippi dipuji semua orang karena menjinakkan slime yang sangat langka. Paman Rigbet pun ingin mengetes kehebatan Sora dengan berpura-pura jujur, padahal lagi berbohong, dan Sora pun langsung tahu dengan menandakan tubuhnya yang merinding. Hebat Sora pendeteksiannya. Bila punya monster seperti ini asik juga ya bisa mendeteksi kebohongan pacar. Semua orang dibuat kagum oleh Sora, dan Sora pun senang bisa membantu. Ketika sedang makan bersama, banyak terjadi lagi penculikan yang dilakukan oleh organisasi perdagangan manusia. Sangat sulit untuk ditangkap, dan banyak juga dari kalangan petugas mengkhianati seperti Mira dan si kembar Torto. Untung saja ada Ippi yang membantu. Di sisi lain, semua orang tidak menyangka dengan pengkhianatan mereka karena mereka teman masa kecil salah satu dari petugas tersebut. Semua ini dimulai 10 tahun yang lalu ketika anak-anak menghilang dan dikira perbuatan monster. Namun 7 tahun yang lalu ada korban yang selamat dari penculikan dan membocorkan adanya organisasi jahat. Dan Ippi pun berpikir bahwa akan ada pengkhianat lain selain Mira dan si kembar. Petugas pun merasa bodoh karena kalah dengan Ippi yang berumur 7 tahun sudah mengetahui sampai sejauh ini. Tiba-tiba Ippi kesal karena umurnya bukan 7 tahun melainkan 9 tahun. Hari ini ulang tahunnya. Semua orang pun ingin memberikan selamat pada Ippi. Setelah itu, semua orang berencana ke tempat serikat petualang untuk mendeteksi siapa saja yang berkhianat. Dan terlihat dari ketiga orang tersebut tidak ada tanda-tanda dari seorang jahat. Diteruskan oleh Kapten Bolorda. Memakai barang pendeteksian pun tetap sama, tak ada orang jahat, dan akhirnya semua orang memutuskan untuk memeriksa tim patroli. Tiba di tempat patroli ada 2 penjaga dan diperkenalkan oleh kapten kepada Ippi. Yang satu aman dan yang satu lagi ternyata seorang pengkhianat. Terlihat dari tanda Sora yang merinding, dan Ippi pun memberikan tanda bahwa ada pengkhianat ke Kapten Bolorda.
Rator pun mengajak ngobrol Margajura, sang pengkhianat, dan berpura-pura memberikan semangat. Dan setelah pemeriksaan seluruh anggota serikat, di antaranya ada 157 orang semuanya, ada 37 orang merupakan pengkhianat. Kaget, begitu banyak sekali pengkhianat di serikat. Masaka. Pantas saja organisasi jahat ini bisa kabur dan tidak tertangkap. Penyebabnya yaitu banyak pengkhianat di kantor serikat. Tiba-tiba datang 2 orang bangsawan untuk mengecek situasi yang ada di serikat. Ketika bangsawan Farutoria memperkenalkan diri pada Ippi, Sora pun mendeteksi bahwa ia orang jahat. Kalau bangsawan Poronda aman, orang baik. Dibuat kaget kembali, semua tidak menyangka bahwa bangsawan Farutoria adalah orang yang jahat karena ia salah satu dari pahlawan kota ini. Semuanya pun menjadi masuk akal bagi petugas. Karena setiap kali ingin menangkap organisasi, pasti informasinya bocor. Ternyata seorang bangsawan pun yang mempunyai kekuasaan berkhianat dan selalu gagal. Padahal banyak petugas yang mati karena operasi penangkapan ini. Tapi karena banyaknya pengkhianatan, pengorbanan mereka pun menjadi sia-sia. Ippi pun berpikir untuk memeriksa saja ke tempat petugas Margajura, sang pengkhianat. Lalu semuanya menyetujuinya. Setelah memasuki kamar tersebut, semua mencari bukti. Dan mengobrak-abrik dokumen. Tiba-tiba Ippi berpikir dan berjalan di tempat buku yang terlihat mencurigakan. Ketika disentuh, terbukalah ruangan rahasia. Semuanya pun pada kaget setelah Ippi menemukan kamar rahasia tersebut dan menemukan banyak uang dan dokumen rahasia yang disembunyikan oleh organisasi jahat. Banyak transaksi jual beli manusia di dokumen tersebut. Dokumen ini bisa dijadikan bukti nanti. Kapten patroli pun menyuruh untuk disimpan kembali dan menunggu waktu yang tepat untuk membongkar semua kejahatan organisasi tersebut. Setelah selesai di ruangan tersebut, Ippi bersama rekan petualang mengobrol sambil memuji kehebatan Ippi. Dalam berpikir, seperti bukan anak usia 9 tahun, pemikirannya lebih terlihat dewasa. Selang beberapa waktu, Ippi meminta permintaan untuk mandi dan disediakan ember sihir yang ketika habis airnya akan terisi kembali. Ippi pun senang melihatnya dan Rator pun menjelaskan bahwa ini item sihir untuk mengisi air dan bisa digunakan untuk cuci baju dan mandi. Rator penasaran apakah Ippi ini beneran seorang lelaki. Bagi yang belum tahu bahwa Ippi ini sedang berpura-pura menjadi seorang lelaki. Dan sekarang Ippi berkata jujur bahwa dia perempuan ke Rator. Dan Rator pun akan merahasiakan semua ini. Tiba-tiba Mira datang dan mengajak Ippi jalan-jalan bersama si kembar. Episode 9 pun berakhir. Dilanjut ke episode 10. Ini adalah episode ke-10 dari anime Seijaku. Langsung saja ya. Ketika Mira dan Rator ingin mengajak Ippi jalan-jalan, tiba-tiba mereka bermain kertas batu gunting dan Rator pun memenangkannya. Dan Ippi akan pergi ke suatu tempat yang ditentukan Rator. Setelah di restoran, semuanya makan bersama. Dan Rator menanyakan, "Mengapa kalian mengajak Ippi keluar?" Si kembar pun menjawab, "Karena kata Mira, Ippi ini anak yang baik dan ingin mengajaknya untuk bermain." Sora pun terlihat sangat ketakutan berada di dekat mereka.
Terlihat dari ekspresinya Sora bahwa mereka sangat berbahaya. Dan Ippi juga sama ketakutan, tetapi Rator akan melindungi Ippi. Si kembar pun mengajak berduel dengan Rator, tetapi untung saja dihentikan Mira dan diejek oleh si kembar bahwa Mira memiliki skill penjinak monster. Tapi malah menjinakkan monster lemah seperti slime yang cuman bisa mengolah sampah. Ippi pun membela Mira karena slime-nya itu berfungsi baik bagi mengolah sampah. Bila tidak ada slime, sampah akan membusuk mencemari lingkungan. Tiba saatnya pulang, Rator malah menanyakan tentang makanan dan menceritakan ke Ippi tentang pemilik restoran itu adalah temannya Rator. Itulah sebabnya Ippi akan aman di tempat itu meskipun ada si kembar dan Mira. Memang sangat berbahaya sih bila ke restoran yang asal memilih sembarangan, bisa jadi dikasih obat dalam makanannya. Kalau di restoran temannya, itu tidak akan terjadi kejahatan. Setelah itu Rator teringat masa kecilnya dulu yang penuh dengan anak-anak di kota ini, tapi sekarang sedikit sekali yang ada. Bahkan hampir tidak ada mereka bersembunyi di rumah karena adanya organisasi jahat. Rator ingin kota ini tenang dan damai seperti dulu lagi, banyak anak-anak yang bermain. Setelah tiba di perkemahan, Ippi dan Rator menceritakan yang terjadi di restoran kepada Kapten Bolor. Tetapi mereka belum sanggup menculik Ippi karena banyaknya orang yang melindungi. Apalagi ada Rator, sang pengendali api bintang 3, bisa membakar semuanya sampai hangus. Ippi pun berpikir Mira dan si kembar hanyalah umpan dan akan dibuang setelah dimanfaatkan oleh organisasi jahat. Ketika Ippi ingin menjadi umpan agar mengetahui lokasi organisasi, dilarang oleh semua orang karena berbahaya sekali dan tidak bisa menjamin keselamatan Ippi. Rator dengan penuh keyakinan akan melindungi Ippi ketika menjadi umpan, dan pada akhirnya rencana Ippi pun disetujui oleh Kapten Bolor dan bersiap untuk melakukan rencananya. Dan tidak boleh membuang kesempatan yang bagus ini. Setelah itu, semua petualangan berkumpul di serikat dan mengumumkan untuk melindungi Ippi dan memperkenalkan diri tiap orang para petualang kepada Ippi. Di balik perkumpulan ini semuanya bertujuan hanyalah untuk mendeteksi pengkhianat oleh Sora yang disembunyikan di kantong. Dan setelah satu persatu diperiksa, rapat diadakan. Semua kapten merasa lega dengan rencana ini. Akhirnya akan terungkap juga setelah lama susah untuk mendapatkan petunjuk dan memuji kehebatan Ippi. Tiba-tiba mereka disuruh untuk membuat pasukan khusus karena menemukan sarang monster di gua. Di perkumpulan para petualang, Mira mendekati Ippi dan memberikan semangat dan berterima kasih atas kejadian di restoran karena telah membelanya. Karena telah membelanya sebagai yang mempunyai kemampuan penjinak yang diejek si kembar. Tiba-tiba yang diomongin datang si kembar dan mengajak makan ke restoran yang berbeda. Ippi dan Rator pun menyetujuinya. Setelah berbincang, Kapten Patroli diperintah untuk membius penjahat dengan gas air mata. Semuanya direncanakan oleh Ippi. Pasukan khusus pun terbentuk. Persiapan sudah lengkap. Tiba di tempat restoran,
Ippi dan lainnya berkumpul untuk memakan martabak manis yang ditaburi kacang keju. Episode 10 pun selesai, lanjut di episode 11. Di episode sebelumnya, Ippi diajak oleh Mira dan si kembar ke restoran. Dan sekarang, setelah di restoran, mereka semua memesan kue manis sampai pada ribut. Sora memberikan tanda bahaya lagi pada Ippi. Dan Ippi pun langsung memberitahukan kepada Rator tentang pertempuran yang akan segera dimulai. Setelah berbincang tentang kue, Rator meminta bantuan rahasia kepada Mira dan si kembar bahwa sedang ada pasukan khusus ke hutan untuk menangkap monster. Sedangkan penjagaan kota menjadi berkurang. Oleh karena itu, Rator meminta bantuan untuk melakukan patroli. Ketika mereka mengobrol, tukang kue restoran mengeluarkan botol misterius dan memasukkannya ke dalam kue yang akan dimakan Rator dan Ippi. Lalu dihidangkan ke meja. Si kembar bersemangat mendengarkan Rator tentang misi rahasianya untuk berpatroli dan akan membantunya. Tiba-tiba penjual kue keluar lari. Lalu Rator pun bertanya, "Mengapa kalian membantu organisasi jahat?" Tapi Mira berpura-pura tidak tahu dan memberikan kue yang telah dimasukkan obat oleh penjual kue. Sambil Rator mengatakan, "Ini adalah hadiah perpisahan untuk kalian." Mira pun berkata pada si kembar agar menghentikan semua ini. Si kembar pun marah karena Mira ingin mengkhianatinya. Dan terjadi perkelahian antara Rator dan si kembar. Ketika si kembar akan menyerang lagi, dihentikan oleh Mira dengan mengeluarkan slime dan memakan pedang mereka. Rator pun langsung menyerang, membuat mereka terjatuh. Mira pun sudah muak dengan semua ini dan tidak mau melakukannya lagi, sambil meminta maaf kepada Ippi atas kebohongannya selama ini. Ippi pun berterima kasih kepada Mira karena membantunya untuk melawan si kembar. Tiba-tiba datang penjaga toko temannya Rator yang kemarin di restoran dan menjelaskan semua yang terjadi. Scan berpindah ke tempat kantor serikat dan diserang oleh segerombolan orang bertopeng. Lalu seorang petugas pengkhianat menunjukkan jalan ke arah kamar tempat uang dan dokumen yang dirahasiakan. Ketika memasuki kamar, terjadi ledakan bom asap yang mengelilingi semua ruangan. Scan berpindah ke pasukan khusus dan membicarakan tentang rencana Ippi yang sukses sambil memujinya. Setelah itu, sang kapten mengeluarkan senjata perangkap yang telah disediakan sebelumnya. Penangkapan dan penembakan kepada para petugas yang telah berkhianat. Kapten Bolorda dan anak buahnya membantu kapten patroli dan terjadilah baku hantam. Mereka semua yang berkhianat ketakutan dan kalah. Kemenangan ada di pihak Ippi dan rekannya. Kapten pun menjelaskan kepada anak buahnya karena ia telah menyelidiki siapa saja yang berkhianat, jadi tidak ada lagi alasan untuk mengelak, dan membawa semua ke kantor serikat. Pengkhianat dalam para petualang dan petugas sudah ditangkap. Semua ini berkat strategi dari Ippi. Semua memujinya dan ada seorang bangsawan yang tertangkap yang akan dibawa ke ibu kota kerajaan untuk menerima hukuman yang setimpal. Warga di luar gerbang berdemo dan mengamuk, ingin menghajar para pengkhianat. Kukira mau demo turunkan sembako, wek. Sang kapten pun menjelaskan pada warga agar tetap sabar dan menunggu putusan hukuman terlebih dahulu. Jangan sampai bermain hakim sendiri. Dari raut wajahnya, warga sangat marah terhadap para pengkhianat, ingin gelut dengan mereka. Sang kapten mengatakan
bahwa mereka bisa mendapatkan hukuman menjadi budak seumur hidup di penjara, karena tanpa dibayar sepeser pun jika kalian membunuh mereka, maka penderitaan mereka terhenti. Jadi, biarkan mereka menderita di penjara. Setelah itu, akhirnya warga pun tenang dan tidak ribut lagi dan bersorak untuk sang kapten. Ippi pun memuji keterampilan kapten untuk menenangkan warga yang sedang marah. Rator malah memuji Ippi yang paham dengan situasi ini, sedangkan Ippi hanyalah anak kecil. Kapten pun mendatangi Ippi dan meminta bantuan lagi. Ketika semua orang berkumpul, Ippi harus memeriksa lagi satu persatu agar bisa membasmi sampai akarnya. Sora pun dikeluarkan dan Ippi bersiap. Episode 11 pun berakhir. Lanjut ke episode 12. Ini adalah episode terakhir dari anime Seijaku Tamer, episode 12. Seperti biasa, tanpa basa-basi lagi, di ruangan ada kapten petugas dan wakilnya sedang berbicara kepada Ippi tentang rencana yang sukses dan berterima kasih. Tanpa Ippi, semuanya pasti tak akan terungkap. Pengkhianatan dari para petugas serikat. Ippi pun merasa bahwa bukan karena dirinya rencana ini sukses, tapi berkat hasil dari kerjasama semuanya. Lalu kapten memberikan data para pengkhianat dari mulai para petugas sampai para bangsawan. Ippi pun kaget melihat organisasi ini benar-benar hebat. Sampai dari kalangan bangsawan banyak yang terlibat, pantas saja susah untuk ditangkap. Dan Ippi juga diberikan bayaran atas bantuannya untuk menyelesaikan kasus ini, sampai diberikan hadiah uang total 150 juta. Wow, besar sekali. Ippi pun sangat kaget sekali dengan uang yang begitu banyak, sampai menghitungnya pun memakai mode penjualan tikus. Scan berpindah ketika Ippi di hutan ingin menangkap tikus, tetapi tidak ada yang terjebak. Lalu datanglah Ciel dan mereka pun bertemu kembali setelah lama tidak bertemu, dikarenakan Ippi tidak boleh keluar dari kota karena organisasi jahat, tapi sekarang sudah bebas ke hutan lagi. Ciel pun membantu Ippi memburu tikus dan kelinci. Ippi pun senang dan langsung menjualnya ke toko daging. Seperti biasa, Ippi ke pekerjaan yang dulu menjual daging hasil buruan. Hai, sorede onegaishimasu. Di tempat kantor serikat, semua orang merayakan atas kemenangannya menangkap organisasi perdagangan anak kecil. Semuanya makan gratis dan terlihat senang dari wajah para petualang maupun para petugas. Ippi pun diberikan makanan banyak, tetapi karena Ippi kecil, dia tidak bisa menampung makanan terlalu banyak. Lalu datanglah Kapten Bolorda memberikan informasi bahwa semuanya sedang dalam masa proses hukuman, termasuk para bangsawan. Dan Ippi menanyakan tentang Mira karena telah bertobat lebih awal dan membantu Ippi. Mira pun hanya diberikan hukuman ringan. Dan kerajaan berterima kasih ke Ippi dan Sora karena telah membantu kasus ini. Ippi pun kaget. Sekarang Sora telah dikenal banyak orang, padahal dulu Sora selalu disembunyikan oleh Ippi. Karena Kapten Bolorda tidak bisa menyembunyikan Sora lagi setelah ditanya tentang cara mendapatkan informasi organisasi jahat. Jadi semuanya telah terbongkar. Dan Ippi pun memperkenalkan Sora lagi pada semuanya. Kapten petugas pun kaget melihat Sora karena ini jenis slime yang sangat langka dan kemampuannya yang luar biasa bisa mendeteksi kebohongan orang lain. Sora pun senang dipuji. Lalu Ippi ditawari untuk tinggal lebih lama di kota Otorawa. Dan dijanjikan akan disediakan tempat tinggal dan kebutuhan untuk keseharian Ippi.
karena telah menyelamatkan kota. Semua orang senang membantu Ippi juga. Ippi pun teringat lagi perkataan Luba yang mengatakan suatu hari nanti kau akan melakukan perjalanan mengelilingi dunia. Jika dalam perjalanan kamu bertemu tempat yang ingin ditinggali, kau tidak perlu melanjutkan lagi. Hanya saja kamu harus menemukan orang yang bisa dipercaya dan memberitahu semua masalahmu. 皆さんにお話ししたいことがあります。 Akhirnya Ippi pun membuka rahasia yang telah lama ia simpan, bahwa dirinya terlahir tanpa bintang dan kemampuannya adalah penjinak monster. Di desa tempat kelahirannya, Ippi diusir dan dibuli oleh warga desa kecuali satu orang, yaitu peramal Luba yang baik terhadap Ippi. Orang yang terlahir tanpa bintang adalah bencana buat desa. Oleh karena itu, Ippi pergi dari desa karena diburu oleh warga. Dari situlah Ippi lari dan bertahan hidup sendirian di hutan. Begitulah kisah Ippi sampai bisa datang ke kota Otorawa. Semuanya pun terharu mendengar kisah Ippi. Jangan sampai terulang lagi penderitaan Ippi. Selama ini ada kami di sini yang akan menemani. Ippi pun menangis dan memantapkan diri akan melakukan perjalanan lagi. Dari perjalanannya selama ini, Ippi menemukan banyak orang baik seperti Kapten Ogito yang membantunya dulu, termasuk orang-orang yang Ippi temui. Sekarang peramal juga menyuruh Ippi untuk pergi memahami dunia ini, dan akhirnya Ippi pun mengerti maksud dari perkataannya itu. Sekarang Ippi lebih percaya diri lagi meskipun terlahir tanpa bintang, dan tidak akan melarikan diri lagi, tetapi ingin menambah pengetahuan dan membantu banyak orang. Semuanya pun langsung menyemangati Ippi dan sekaligus sedih akan ditinggalkan Ippi. Begitu cepat perayaan untuk Ippi dimulai lagi. Makan sepuasnya, semuanya bahagia, termasuk Sora yang tidak bisa disembunyikan lagi. Keesokan harinya, Ippi diantarkan dari gerbang kota dan memeriksa semua perlengkapan untuk berangkat. Karena semuanya mengkhawatirkan Ippi, dan Ippi pun berterima kasih. Kapten petugas mendapatkan informasi tentang slime dan menjelaskan bahwa Sora memang slime yang lemah. Kalau diberikan energi yang kuat akan mati. Berhubung Ippi penjinak tanpa bintang dan sama-sama lemah, jadi Sora masih bisa bertahan hidup. Ini seperti keajaiban kalian dipertemukan. Ippi pun berpamitan untuk pergi, lalu tiba-tiba Ciel datang. Semuanya kaget dengan Ciel alias Adandara, karena monster buas bisa dijinakkan oleh Ippi. Tampaknya kekuatannya lebih besar dari orang yang mempunyai bintang. Dan mereka bertiga pun melanjutkan perjalanan, dan episode 12 berakhir. Ya, sudah gak kerasa Ippi menemani kita semua. Kemungkinan akan ada season 2, tapi belum pasti waktunya kapan. Nanti suatu saat admin pasti akan update lagi anime ini bila sudah tayang season 2-nya ya. Terima kasih minasan. Sampai jumpa. 私の名前はアイビー。スキルはテイマー。